Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini datang dari Dewi Persik yang tak muluk-muluk lagi soal jodoh. Waduh, kira-kira kali ini Mami DP pengen yang seperti apa ya Besti? Ya udah cus, langsung aja, ini dia. Besti, kehidupan pedangdut Dewi Persik memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Terlebih soal asmaranya yang tak pernah awet dengan satu pria. Setelah resmi bercerai dari Saipul Jamil tahun 2008 silam, pelantun mimpi manis itu kemudian menikah dengan Aldi Taher yang di tahun yang sama nih Besti. Sayangnya, setahun kemudian rumah tangganya dengan Aldi Taher kandas di tengah jalan. Sejak perpisahan dengan personil trio ubur-ubur itu, kehidupan asmara Dewi Persik tak pernah luput dari bahan perbincangan publik. Pasalnya, ia kerap mengalami kegagalan saat memutuskan untuk membuka hati kepada pria baru. Terbaru nih Besti, Dewi Persik sempat dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan seorang pilot bernama Ruli. Kabar kedekatan mereka mencuat setelah foto dan video kebersamaan Dewi Persik dan Ruli beredar di media sosial. Alih-alih tak ingin rumor kedekatan mereka jadi bola panas di tengah-tengah publik, Ruli dan DP muncul ke publik memberi klarifikasi. Kala itu, mereka mengaku akan segera melangsungkan pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, kabar tersebut hilang begitu saja nih Besti. Sekalinya muncul, Dewi Persik mengungkapkan jika hubungannya dengan pria yang berprofesi sebagai pilot itu telah kandas. Setelah hubungan asmaranya dengan Ruli berakhir, Dewi Persik jarang, bahkan hampir tidak pernah membagikan kehidupan asmaranya lagi ke publik. Usut punya usut, ternyata Dewi Persik tak ingin mengalami kegagalan lagi nih Besti. Meski sampai saat ini belum memiliki kekasih, tapi Mami DP tak menutup kemungkinan buka hati untuk pria loh Besti. Tak hanya sekedar ucapan belaka, tapi Mami DP kini telah memasukkan jodoh ke dalam wishlistnya tahun ini. Benar saja, doa tersebut itu ia panjatkan bersama dengan hewan kurban yang ia sumbangkan di perayaan Idul Adha kemarin nih Besti. Saya maunya sekarang 2 supaya suatu saat nanti ini mewakili gitu kan. supaya bisa dapat pasangan juga jadi 2. Kalau membuka hati mah udah siap aja lah Mbak. Mana pernah dia pasti trauma. Cuman sekarang apa kata Allah aja yang terbaik, nanti siapa saya nggak tahu. Meski berharap akan segera menemukan jodoh, tapi Mami DP tak ingin terkesan terburu-buru. Kali ini ia ingin mendapatkan pasangan ta'aruf pelan tapi pasti. Dia kan soalnya suka panas-panasin saya, kalau ada suaminya, dia suka cium-cium suaminya di depan saya gitu. Jadi biar semangatnya aku nyari pasangan juga. Jadi kalau misalkan ayo dong cepetan gitu, ya kan saya bilang bukan mau cepat-cepat, takutnya kejadiannya kayak kemarin kan. Yang penting ada langsung dinikahin gitu kan. Jadi pengennya ya benar-benar sekarang tuh saling mengenal ta'aruf, siapa orangnya, seperti apa, pelan tapi pasti gitu. Demi mendapatkan pria idamannya, Mami DP saat ini tengah berusaha belajar menjadi wanita yang lebih baik nih Besti, dan memantaskan diri agar mendapat pasangan yang terbaik ke depannya. Apalagi dirinya sempat menjanda selama 8 tahun ya Besti, jadi ia tak ingin asal-asalan dalam memilih jodoh. Kalau dulu kan sempat menjanda 8 tahun, tiba-tiba ada cowok, tiba-tiba nembak langsung ya aja gitu kan. Nah kalau sekarang kayaknya lebih ke belajar untuk memantaskan diri jadi manusia yang lebih baik dulu supaya dapat yang terbaik. Tak muluk-muluk soal kriteria pasangan, kali ini Mami DP hanya ingin mendapat jodoh yang bisa memberikan dirinya ketenangan dan kenyamanan aja nih Besti. Kalau dulu mungkin kalau ada cowok mungkin aku agak takut, mungkin cowoknya tidak maksudnya belum bisa ya makanya kan harapannya Allah memberikan laki-laki yang soleh sehingga selalu bikin aku tenang, memberikan kenyamanan dengan aku. Dan akhirnya aku sekarang bisa nyaman, bisa tenang. Ya, enggak gitu. Maksudnya kan aku lagi solehot banget nih Mas. Jadi kan masih belum ini gitu kan. Maksudnya kalau misalkan aku ketemu jodoh ya alhamdulillah gitu. Jadi ya mudah-mudahan tapi kan apa yang kita inginkan kan belum tentu apa yang dibutuhkan oleh kita. Jadi apa kata Allah aja. Amin, semoga harapannya soal jodoh diijabah ya Mami DP. Next,
Next ada Ustazah Oki Setiana Dewi yang menanggapi rumor kedekatan Ria Ricis dengan Evan. Kira-kira Mbak Oki tahu nggak ya kalau adiknya kini punya pacar baru? Daripada penasaran, langsung aja, ini dia. Besti, baru-baru ini nama Ria Ricis sukses mencuri perhatian publik. Bukan karena tingkah anehnya, tapi karena kedekatannya dengan seorang pria bernama Evan. Kabar kedekatan keduanya mencuat ke publik setelah Ria Ricis ketahuan datang memberi dukungan ke Evan saat manggung bareng Denny Caknan. Sampai di situ, makin kesini Ria Ricis makin terang-terangan memamerkan kedekatannya dengan Evan lewat media sosial nih Besti. Hal itu terlihat dari beberapa konten video yang dibagikan Ria Ricis di media sosial miliknya. Publik yang melihat kedekatan mereka lantas menaruh kecurigaan kalau Ibu Moana itu tengah menjalin asmara dengan pemain saksofon di grup musik pengiring Denny Caknan itu. Meski Ria Ricis hingga saat ini masih bungkam terkait rumor tersebut, tapi kakaknya Ustazah Oki buka suara nih Besti. Ia mengaku belum mendapat penjelasan langsung dari sang adik terkait hubungannya dengan Evan. Pasalnya, sang pendakwa sejak tiba di Mesir sangat sibuk dan fokus belajar di kampusnya. Ia juga menegaskan sejauh ini ia dan sang adik hanya membahas seputar permasalahan sehari-hari yang dialami setiap anggota keluarga mereka, tidak ada membahas percintaan atau sejenisnya. Karena di Mesir sendiri udah terlalu sibuk ya dengan berbagai macam pembelajaran, jadi saya nggak dengar apa-apa sebenarnya. Jadi saya tahu apa-apa tuh sebenarnya dari teman-teman semua. Teman-teman lebih tahu dibanding dengan saya. Itu nggak ada cerita apa-apa, jadi kita nggak terlalu banyak tahu tentang hal itu. Kami bicara sehari-hari, ada grup family, kita bicara sehari-hari, perkara sehari-hari aja. Menanggapi kehidupan sebagai ibu dan mahasiswa di Mesir, bagi Ustazah Oki adalah kegiatan yang tak bisa dikesampingkan nih Besti. Pasalnya metode belajar di Mesir dengan di Indonesia sangat berbanding terbalik. Sampai-sampai 24 jam dalam sehari, bagi sang pendakwa kurang nih hanya untuk belajar Besti. Ya Allah, di Mesir itu susah Mbak, maksudnya belajarnya susah banget gitu. Ya pertama mungkin karena bahasa yang berbeda, kemudian yang kedua mukoror atau bahan pembelajarnya itu banyak sekali. Jadi memang nggak ada waktu banyak untuk ngapa-ngapain selain belajar. Jadi memang hidup saya sekarang fokus banget untuk belajar dan bersama anak-anak. Jadi kalau ditanya hidupnya di mana, di Mesir kayaknya lebih santai. Santainya mungkin lebih ke belajar hampir 24 jam sih. Bahkan saking fokusnya belajar dan tak pernah hingga masuk rumah sakit saat belajar di Indonesia, tapi selama di Mesir sangat berbeda nih Besti. Selama tinggal di Mesir, Ustazah Oki justru sudah masuk rumah sakit 2 kali nih Besti. Saya nggak pernah seumur hidup saya sekolah di Indonesia. Setiap kali mau ujian saya mual, mau muntah, nervous, panik attack gitu, terus gemetar gitu. Itu saya rasakan ketika saya sekolah di Azhar. Saya nggak pernah seumur hidup saya ketika saya sekolah di Indonesia sebelum ujian saya masuk rumah sakit. Saya udah masuk rumah sakit 2 kali karena belajarnya yang gila-gilaan gitu. Jadi mungkin karena ini masih proses adaptasi jadi masih kaget. Jadi hidup saya murni belajar aja. Hal tersebut menyebabkan artis sekaligus pendakwah ini harus menghilang sementara dari dunia sosial media. Jadi udah gak heran lagi ya kenapa Ustazah Oki jarang aktif membagikan kegiatannya dan anak-anaknya selama di Mesir nih Besti. Makanya banyak menghilang di sosmed sebenarnya. Banyak beberapa teman yang mengatakan kok nggak posting. Gimana bisa posting, hidupnya cuma di kampus, rumah. Jadi pelajar sejati. Jangankan melakukan kegiatan di luar kampus, ngurus anak-anak aja Mbak Oki sampai kewalahan ya. Saking tak bisa membagi waktu dengan efisien, kakak Ria Ricis itu akhirnya membayar ART yang bekerja part-time nih Besti. Alhamdulillah di rumah saya terbantu dengan teman-teman yang part-time. Jadi mereka kuliah, terus mereka part-time jaga rumah, atau part-time driver, atau part-time yang pegang kamera gitu ya, buat video. Jadi saya dibantu oleh teman-teman pelajar yang part-time. Gak kebayang sehetik dan serempong apa ya Besti selama di sana. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak informasi yang happening lainnya. So tetap di Celebrity Fresh.